Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dan di antara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bisa berkumpul di masjid ini untuk sama-sama belajar ilmu agama. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita memahami apa yang akan kita pelajari, dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Pada kesempatan siang kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas satu tema kajian yang berjudul Jatuh Bangun di dalam Hijrah, yang mana jika kita melihat pada konteks ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan adanya sekelompok manusia yang mereka jatuh bangun di dalam hijrah, sebagaimana misalnya hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, badiru bi a'malikum fitanan. Kata Nabi kita SAW, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah anak-anak, fitnah pekerjaan, dan seterusnya. Nabi mengatakan segera agar kita melakukan amal-amal soleh.
yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fitanan ka qita'il lailil mudlim. Beliau menggambarkan fitnah itu, mengilustrasi itu bagaikan malam hari, potongan yang ada di malam hari, sangat gelap, yang sangat gelap. Yang suatu kita tahu, manusia tidak mengerti mana yang hak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang halal. Gelap kondisinya. Ketika fitnah itu sudah datang, itu sulit untuk membedakan, sulit untuk membedakan antara yang ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Sama fisik bentuknya, sebagai yang sebenarnya fitnah itu kalau tidak diketahui, karena semuanya sama, bagaikan di malam hari. Nabi mengatakan gelap gulita. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, dikatakan oleh Abdullah bin Sa'ad al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar, dari Abdullah bin Sa'ad al-Ansari, beliau mengatakan, asbahtum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu kathirun mu'tuhu qalilun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasannya kalian hidup di zaman yang banyak ahlul ilmunya. Kalian yang maksud adalah para sahabat. Dahulu sahabat hidup di zaman yang banyak ahlu ilmunya. Kemudian sedikit penceramahnya, sedikit penceramahnya, menunjukkan penceramah tidak menunjukkan dia sebagai ahlu ilmu. Beda antara ahlul ilmu dengan penceramah. Kata Abdullah, kita hidup di zaman yang banyak ahlul ilmunya dan sedikit penceramahnya. Penceramahnya
sedikit. Kemudian nanti akan datang satu zaman sebaliknya, sedikit ahlul ilmunya sedikit, dan penceramahnya banyak. Ahlul ilmu sedikit, bahkan yang terjadi hari ini bukan hanya di lingkungan orang awam, di lingkungan kita yang sudah mengaji pun terkadang tertipu, yang mana ahlul ilmu, yang mana penceramah, yang mana ahlul ilmu, yang mana penceramah. Karena apa? Karena casingnya sama, karena bentuknya sama. Kalau mau dibedakan ahlul ilmu dengan penceramah adalah akan terlihat saat pembahasan sebuah kitab. Maka penceramah tidak bisa membahas secara detail, karena penceramah tidak punya keilmuan untuk membahas satu kitab, untuk memberikan penjelasan secara detail kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Nanti kalian akan hidup di zaman yang banyak sekali penceramahnya dan sedikit ahlu ilmunya. Maka ketika kita hidup di zaman seperti ini yang banyak apanya? Banyak penceramahnya, sedikit ahlul ilmunya, maka petunjuk dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu al-Ansari ini, beliau mengatakan al-ilmu fihi khairun minal amal. Hidup di tengah-tengah khutbah, penceramah, dan sedikitnya ahlul ilmu, maka ilmu hari itu lebih utama dari amal. Ilmu hari itu lebih utama dari amal. Kenapa? Kenapa, Mas? Ada yang bisa jawab? Iya, kita nggak tahu. Amal banyak, amalnya banyak. A, B, C, D, E, F, G, banyak amalnya. Bahkan tidak sedikit amal itu dikeluarkan oleh siapa? Bukan oleh ahlul bidah, oleh penceramah yang mengatasnamakan ahlus sunnah. Ini yang disebut dengan manhaj. Ini yang disebut dengan manhaj. Nanti antum akan dapat satu faidah di atas manhaj salaf atau mengatasnamakan manhaj salaf. Sama atau beda? Kalau di atas manhaj salaf, dia di atas manhaj salaf. Kalau mengatasnamakan manhaj salaf, berarti dia bukan di atas manhaj salaf. Dan ini nggak bisa dibedakan kecuali oleh orang yang ngerti manhaj salaf, kecuali orang yang ngerti ilmu. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Ketika tersebar khutbah yang memberikan amalan-amalan tertentu, amalan A, amalan B, amalan C, terus kasih amal, maka yang lebih utama adalah ilmu untuk mengkoreksi atau memastikan amal-amal itu bisa disandarkan kepada Nabi atau tidak. Berbeda di satu zaman yang fuqahanya lebih banyak dari khutbahnya, maka di hari itu amal lebih utama. Kenapa? Karena
para kutub, para ahlul ilmu yang telah memberikan amal yang mereka dengan pembuktian-pembuktian ilmiah, sehingga mereka menganjurkan amal, bukan hanya sebatas menganjurkan amal tanpa memberikan pembuktian-pembuktian ilmiah. Ini yang disebut dengan zaman fitnah. Zaman fitnah. Gelap, tidak diketahui kecuali seseorang yang memiliki ilmu. Kemudian Nabi mengatakan paling parahnya ketika dalam kondisi yang gelap, kata Nabi, yusbihu ahadukum fiha musliman wa yumsi kafiran. Ini kondisi terparah. Di pagi hari manusia dalam kondisi sebagai seorang muslim. Pagi-pagi dia muslim. Kemudian di sore hari, nggak ada jarak hari, di hari itu juga. Saking dahsyatnya fitnah. Pagi harinya dia muslim, sore harinya kafir. Pagi hari muslim, sore hari kafir. Luar biasa, fitnah. Subhanallah. Dahsyatnya fitnah. Ini paling parah. Pindah agama paling parah. Kalau mungkin urutannya dari ahlu sunnah jadi ahlul bidah, ada juga. Ada nggak? Hah? Dari ahlu sunnah ke ahlul bidah. Yang paling parah ini, dari muslim jadi kafir. Bahaya, dahsyat Pak. Fitnah itu sangat dahsyat. Nanti kita lihat perlindungan Allah untuk Nabi Muhammad dari fitnah. Wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Dan sebaliknya, sore hari dia muslim dan di pagi hari dia kafir. Yabi'u dinahu bil aradi al yasir. Dia menjual agamanya dengan sesuatu hal yang murah, rendahan. Murah dan rendahan. Ini harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan murah dan rendahan. Berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud dengan rendahan adalah menggantikan agama dengan dunia. Menggantikan agama dengan dunia. Yang agama besar, gantikan agamanya dengan sedikit daripada. Secara umum demikian. Secara umum demikian. Oh, misal
ketika berhadapan di satu waktu yang sama antara kebutuhan dunia kita atau antara urusan dunia dengan akhirat kita. Seperti misalnya Qiyamul Lail. Yang hari ini Qiyamul Lail hari mulai ya, hari yang melalaikan. Mudah-mudahan kabar di ya. Di waktu yang sama, waktu utama jalla dzikruhu sedang turun ke langit dunia, waktu yang sama juga sedang bertanding dua kesebelasan. Seseorang memilih untuk apa? Untuk nonton. Seseorang memilih untuk nonton bola, berarti dia telah turun kelas. Telah turun kelas. Terlebih lagi yang ditonton orang-orang kafir. Ini hari ini pelajaran tauhid harus, mereka orang kafir tidak boleh satu puji, gak boleh. Ini masuk bagi wala wal bara. Pencipta mereka menghinakan mereka. Pencipta mereka menghinakan mereka. Kemudian kita memuji, kemudian kita mengeluh-elukan, membicarakannya. Antum yang bawa Quran di dalam surat Al-Anfal ayat 55, Allah berfirman, apa kata Allah? Inna syarrad dawab, seburuk-buruknya makhluk terburuk, lebih buruk dari apa? Binatang, hewan, di sisinya Allah. Siapa? Orang-orang kafir. Mereka makhluk terburuk di sisi Allah. Maka berdasarkan ayat ini dan ayat yang serupa dengannya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, termasuk bagian dari dosa besar meninggikan siapa yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, termasuk bagian dari dosa besar meninggikan siapa saja dan apa saja yang dihinakan oleh, dan sebaliknya, termasuk bagian dari dosa besar perkara yang dibesarkan oleh Allah. Ini belum tersingkap di sebagian kaum muslimin, bahkan tidak sedikit di sebagian ikhwan, tentang perkara
wala wal bar. Wala wal bar. Ada ikhwan di satu tempat yang biasanya pakai baju gamis tuh salat di satu tempat ya. Dia pakai baju satu negara peserta Piala Dunia. Subhanallah. Saya panggil aja, ajak bicara. Pakai baju sepak bola untuk sholat berjamaah. Semua ada hubungannya dengan agama ini. Nggak ada bisa tidak. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nanti akan timbul kecintaan, akan wala wal baroknya akan timbul kepada orang-orang pemain sepak bola itu. Yang jelas-jelas mereka keumumannya non muslim. Tapi berdasarkan hadis yang sedang kita baca ini, sebagai sebuah petunjuk bahwasanya manusia ketika hidup di atas permukaan bumi ini sangat berpotensi untuk naik dan turun atau jatuh bangun dalam hijrah. Jatuh bangun. Kita udah langgeng dengan ini misalnya, seperti tadi misalnya. Seorang yang sudah terbiasa dengan apa namanya misalnya sepak bola, begitu begini sudah terbiasa. Begitu dia belajar agama ternyata kena bab wala wal bar. Padahal dia sudah jatuh ke bawah. Maka naik lagi ke atas dengan belajar wala wal bar itu. Maka berdasarkan hadis ini tidak tertutup kemungkinan siapapun kita bisa jatuh dalam kesalahan. Tidak tertutup kemungkinan. Yang repot dan ini keumuman, dan ini adalah keumuman. Seseorang yang sudah jatuh bangun, dan ini keumuman kata para ulama, itu sulit untuk menemukan sampai di posisi semula. Bahkan yang kebablasan jatuh banyak, semakin jauh banyak. Dan itu dibuktikan dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 137. Kata Allah Jalla dzikruhu, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian dia turun jadi apa Pak? Jadi kafir. Innal ladzina amanu summa kafaru, kemudian dia menjadi kafir. Tadi beriman di atas, kemudian turun jadi kafir. Menunjukkan mungkin seorang beriman jika nukik benar-benar ke bawah bisa menjadi kafir, keluar dari Islam. Mungkin. Kenapa mungkin? Di ayat bilang orang beriman kemudian kafir. Kenapa mungkin? Coba. Kenapa mungkin? Ada kaitannya dengan hadis yang pertama. Kenapa? Gelap.
Orang di zaman fitnah gelap, dia nggak tahu. Kalau nggak punya cukup ilmu, bisa jadi yang dia lakukan salah ternyata membuat dia kafir. Kata Nabi SAW, ketika udah datang zamannya dengan ilmu yang apa adanya, itu tidak tertutup kemungkinan seseorang jatuh dalam kekafiran. Makanya kan tadi dikatakan oleh Abdullah ibn Sa'ad, di akhir zaman, di zaman yang penuh dengan khutbah, para penceramah sedikit ahlul ilmu, maka lebih utama ilmu. Baca, belajar, untuk memastikan apakah dia berada di atas kebenaran atau mengatasnamakan kebenaran. Beda atau sama? Innal ladzina amanu tsumma kafaru, orang-orang yang beriman kemudian kafir. Orang yang beriman kemudian kafir. Semua bisa terkena ini. Karena kalau dia sudah datang kaqita'il laili al-mudlim, dia gelap. Yang pagi hari orang muslim, siangnya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Tidak, semuanya bisa. Oke, kita buktikan ya. Ada nggak ikhwan, akhwat yang sudah ngaji berzina? Ada atau tidak? Kalau antum tanya saya jawab ada, karena pernah ada yang konsultasi ke saya. Oke, kalau itu masih tersembunyi, ana tanya lagi sama antum, ada atau tidak ikhwan, akhwat main riba? Main riba. Ada? Bukan ada, tapi banyak. Gelap. Siapapun bisa terkena fitnah ini. Siapapun bisa jatuh. Bahkan jatuhnya, saking jatuhnya, itu nukiknya bisa menjadi kafir. Bisa menjadi kafir. Kalau dia dapat hidayah, summa amanu, dia bisa balik lagi ke dalam Islam, beriman lagi. Kalau dapat hidayah, bisa jadi kali ini riba, habis itu taubat, sudah merencanakan gitu, berbuat dosa maksiat, setelah itu taubat. Kalau ketemu kesempatannya, dia bisa balik lagi. Kalau diberikan peluangnya, dia bisa balik lagi. Alhamdulillah. Kalau ketemu peluang itu, dia balik lagi. Dan memang kata Allah, mungkin tsumma amanu, kemudian dia beriman. Ustaz, kenapa riba dikatakan tidak beriman? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Keumuman hadis Nabi, la yu'minu zani hina yazni, seorang penzina tidak dianggap beriman saat dia berzina. Seorang pencuri tidak dianggap beriman saat dia sedang mencuri. Karena iman tidak memerintahkan mencuri, berzina, riba, dan maksiat lainnya. Makanya dinafikan untuk menjaga apa? Kesucian lafaz iman. Untuk menjaga kesucian lafaz iman. Kemudian Allah bilang apa? Summa kafaru, balik lagi dia kafir. Muslim, kafir, muslim, kafir lagi. Jatuh bangun tuh. Ini paling parah nih, muslim, kafir, muslim, kafir. Kegoda lagi.
karena ujiannya berat. Ujian syahwat dan ujian syubhat. Ujian syahwat dan ujian syubhat berat, sangat berat. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, siapapun bisa jatuh, siapapun bisa kalah. Kemudian kata Allah, lihat, kata Allah jalla dzikruhu, summazdadu kufra. Setelah dia balik lagi ke kafir, yang bertambah pada dirinya apa? Yang bertambah pada dirinya kekafiran, keingkarannya makin bertambah. Allah mengatakan summazdadu kufra. Antum pernah nggak mengalami satu masa hidup nggak sholat? Mungkin ada ya. Dulunya nggak sholat. Merasa nggak itu dosa? Waktu di masa-masa dulu belum kenal sholat, merasa itu dosa nggak? Hah? Enggak. Ya, enggak. Ini musibah terbesar. Kalau orang sudah kehilangan rasa berdosa saat tidak mentaati Allah, itu musibah terbesar. Kalau sudah hilang rasa takutnya, bertambah kufur, bertambah berani melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Karena sudah hilang rasa takutnya, karena sudah hilang rasa khawatirnya. Begitu ketika kita mencicipi sebuah perbuatan dosa atau maksiat, hilang rasa takutnya sedikit demi sedikit, bahkan sampai puncaknya tidak lagi ada rasa takut. Dan itu dirasakan oleh sebagian kita yang dulu mungkin pernah mengalami satu masa tidak pernah sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak ada rasa takut, tidak ada merasa bersalah. Dan itulah puncak-puncaknya kedurhakaan kepada Allah, puncak musibah terbesar manusia. Kalau udah begini, apa yang terjadi? Ini yang paling bahaya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Kalau udah kondisinya kayak begini, kata Allah Subhanahu wa taala, jatuh bangun sampai kekafiran, kata Allah jalla dzikruhu, maka Allah tidak akan mengampuni dia. Maka Allah tidak akan mengampuninya. Dan Allah tidak akan memberikannya hidayah untuk balik lagi ke jalan keimanan, kebaikan. Dan itu Allah yang berkata. Jatuh bangun seseorang dalam keimanan, dalam hijrah yang paling parah, itu bisa sampai seseorang tidak bisa balik lagi. Sampai seseorang bisa tidak balik lagi ke masa-masa keemasan ketika dia di dalam kebaikan. Kemudian tadi ayat dan hadis yang menunjukkan seseorang mungkin jatuh, gagal di pertengahan perjalanan dalam hijrahnya.
Maka ketika kita sudah berusaha berjalan di atas jalan hijrah, ada yang harus kita ketahui. Kita harus dengan ilmu ketika kita berhijrah. Hadis yang ma'ruf, hadis Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ila rasulihi." Ini menentukan hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Maka siapapun kita yang memutuskan diri untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, atau untuk berhijrah, maka pastikan hijrah kita untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha. Dan siapa saja yang hijrahnya ingin memperoleh kebaikan dari dunia ini, bukan karena Allah, karena ingin memperoleh kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, dapat harta, dapat kedudukan dan seterusnya, atau hijrahnya karena menargetkan untuk menikahi seorang wanita, atau kesimpulannya hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka ini yang perlu diketahui yang pertama oleh setiap orang yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Ilmu, balik lagi kepada ilmu. Apa yang akan dia hadapi setelah dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya? Apa yang akan dia hadapi? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 195. Falladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Ta'rif hijrah, intiqal min makan ilal makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian ta'rif secara syar'i, berpindah dari yang diharamkan oleh Allah menuju yang dihalalkan oleh Allah. Falladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Siapapun yang memutuskan untuk berhijrah, lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, konsekuensi hijrah. Konsekuensi hijrah. Wa ukhriju min diyarihim. Konsekuensi yang dialami pertama kali yang disebutkan oleh Allah Jalla dzikruhu di ayat yang mulia ini apa? Diusir dari kampung halamannya, dikucilkan, diasingkan. Itu konsekuensi yang kadang-kadang sebagian kita belum siap untuk ini. Sehingga apa? Ketika belum siap, apa yang terjadi Pak ketika belum siap? Hah? Kembali semula. Balik lagi karena nggak kuat mendapatkan konsekuensi ini. Konsekuensinya ini, ukhriju min diyarihim, sampai mereka harus diusir dari tempat tinggal mereka.
bukan cuma diusir. Mereka pun tidak membawa sedikit pun dari harta-harta mereka. Seperti siapa? Para muhajirin. Kaum muhajirin yang memutuskan untuk berhijrah, tidak sedikit pun di antara mereka membawa apa yang mereka miliki di Mekah. Semuanya ditinggal, totalitas mereka faham bagaimana hijrah. Ini yang harus kita fahami. Ketika kita hijrah, maka hijrahlah secara totalitas. Walaupun banyak yang harus kita kehilangan. Banyak. Mereka kehilangan apa? Hartanya. Apa lagi? Keluarganya, tetangganya. Ketika mereka sudah berhijrah. Wa ukhrij min diyarihim, mereka dikeluarkan, diusir. Nggak boleh lagi tinggal bersama di situ. Kemudian nggak sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'udu fi sabili. Mereka pun diganggu, disakiti ketika mereka berada di atas jalan hijrah. Diganggu. Berapa banyak orang karyawan diganggu saat dia sudah hijrah, diusahakan agar dia keluar dari perusahaannya, diganggu. Nyata atau tidak? Nyata. Diganggu. Dicari-cari kesalahan, diganggu. Masya Allah. Itu yang akan diperoleh oleh orang-orang yang hijrah. Bosnya bilang, kayaknya kalau antum masih mau di sini, jenggotnya jangan kayak gitu tuh. Tuh potong tuh. Itu nggak bagus, ganggu pemandangan tuh. Potong ya. Yang kayak gitu kebanyakan, dikit aja gitu. Antum bilang apa? Gaji antum 30 juta. Antum bilang apa? 50 juta deh. Gaji antum 50 juta 1 bulan. Antum disuruh rapihin jenggotnya, suruh potong. Antum bilang apa? Antum bilang apa? Hah? Gaji antum 50 juta sebulan, jenggot antum suruh potong. Turun kelas kalau dia harus potong. Dan itu banyak atau tidak? Banyak. Ada ikhwan nelfon saya 1 jam, mau cari pembenaran tentang potong jenggot, sampai 1 jam. Mau cari pembenaran, dia mau saya bilang boleh, saya bilang nggak boleh. Sampai akhirnya dia potong. Kalau ketemu saya pakai masker, jenggotnya udah nggak ada soalnya. Allah Ustaz, Masya Allah. Pakai masker, kalau ketemu saya pakai masker terus langsung jauh. Masya Allah. Hidayah mahal. Kalau Allah udah cabut lagi, di mana kita bisa menemukannya? Dan itu terjadi di dunia orang-orang yang hijrah. Di mana aja terjadi. Di mana aja terjadi. Diganggu kehidupannya. Ya, diganggu kehidupannya. Ini harus difahami oleh siapa? Oleh orang-orang yang hijrah, oleh orang-orang yang menuju Allah. Harus paham, dia akan diganggu dengan agamanya. Dia akan diganggu, dicari-cari kesalahannya.
Kalau nggak kuat, kalau nggak sabar, gimana Pak? Potong nggak jenggotnya? Potong nggak? Potong. Kalau nggak kuat, besok pakai masker. Kalau nggak kuat begitu. Kalau kuat imannya, dia bilang nggak bisa. Ini bagian dari agama. Gitu. Oke, kalau Anda nggak bisa lagi kerja di sini, nggak ada masalah. Nah, gitu nggak ada masalah. Gitu. Pegang tangannya. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau selama ini saya kerja banyak salah. Ente sakit, paling digituin sama bosnya. Ya kan? 50 juta lu tinggalin coba. Ente sakit, enggak, yang sakit antum. Gitu. Hidayah mahal. Gitu. Nah, ini konsekuensi. Akhwat juga mendapat gangguan. Yang pakai cadar, yang pakai jilbab panjang-panjang dan seterusnya. Diganggu, mendapatkan gangguan-gangguan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, lihat, wa qatalu wa qutilu. Gangguan itu bukan hanya lisan, ya, bukan hanya dengan perkataan, tapi terkadang gangguan itu harus dihilangkan nyawanya, meninggal, sampai harus meninggal, sampai harus dibunuh untuk mempertahankan hijrahnya. Dan itu yang terjadi di sahabat Nabi. Untuk mempertahankan agama mereka sampai mereka harus terbunuh. Sayangnya kita nggak sanggup, nggak kuat sampai kayak gini. Buktinya apa? Buktinya saat dia jadi mau berhenti riba, misal hidupnya makin sulit, misalnya mentok, balik lagi ke riba, akhirnya comeback ke riba lagi. Comeback. Kenapa bisa comeback? Gak kuat. Gak kuat. Nanti saya buktikan. Anda buktikan secara ayat, pembuktian ilmiah, bagaimana perjalanan orang yang hijrah, kehidupan mereka, sampai terbunuh, dibuat mati. Dibuat mati. Ada nggak orang udah ngaji, tempat dagangnya ditutup, nggak boleh lagi disewa, nggak boleh diperpanjang? Ada. Disuruh tempatnya mau saya pakai lagi, silakan bapak pakai tempat yang lain, cari yang lain. Dikucilkan, diasingkan, dibuat mati mata penghasilannya, diganggu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di sini, sampai mereka diperangi, dibunuh untuk mempertahankan hijrahnya, untuk mempertahankan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi ini gelap, nggak diketahui, balik lagi tuh Pak, jatuh lagi. Kalau kondisi ini gelap, balik lagi, jatuh lagi. Putar balik lagi, putar balik lagi. Lihat, ini yang harus kita ketahui. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab,
ayat ke-22. Kata Allah Jalla dzikruhu, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika para sahabat melihat pasukan Ahzab, pasukan kafir, dia berkoalisi, bersekutu dengan orang-orang munafik. Jadi satu, Pak. Udah banyak banget tuh, Pak. Ini sahabat melihat orang yang akan mereka hadapi apa? Banyak. Karena menjadi satu antara orang kafir dengan munafik, banyak. Lihat, Pak. Lihat jemaah. Ketika orang paham konsep hijrah, maka akan berkata sebagaimana yang para sahabat ini. Ketika mereka faham konsep hijrah, apa yang mereka katakan? Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Mereka, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Apa maksudnya? Setiap orang-orang yang menempuh dunia hijrah, maka kesulitan dan kesulitanlah yang ada depan matanya. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu mereka melihat banyak pasukan itu, justru mereka berkata, ini nih yang dibilang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau orang hijrah itu daftar ujian. Orang hijrah itu daftar ujian. Semakin hari semakin sulit ujian. Lihat kondisi hati mereka. Ini orang banyak nih, ngadepinnya gimana nih? Ya Pak ya. Ini orang banyak, ngadepinnya gimana? Tambah banyak depan mata mereka. Kalau hijrahnya main-main, mundur gak? Mundur gak? Mundur. Potong gak jenggotnya? Potong. Kalau hijrahnya main-main, potong. Jilbabnya buka lagi. Kalau main-main. Tapi kalau sungguh-sungguh, dia akan berkata, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika orang hijrah, maka ujian terus nggak berhenti. Terus gimana kondisi hati mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman." Itu orang hijrah ngerti, paham ilmu. Justru mereka tambah apa? Tambah imannya, bertambah imannya. Bertambah menerima terhadap apa yang Allah tetapkan. Begitu, Pak. Begitu. Tambah yakin. Iya nih. Ini. Begitu mendapatkan kesulitan depan. Bahkan sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika melihat pasukan Ahzab itu, kenapa mereka mengatakan ini adalah janji Allah dan Rasulnya? Mereka teringat firman Allah Jalla dzikruhu dalam surah Al-Baqarah.
dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Ini sahabat pasukan Ahzab ngelihat mereka nih, para sahabat ngelihat kafir sama munafik jadi satu, tambah banyak, kan tambah sulit nih. Tambah banyak tambah sulit. Nah, mereka teringat firman Allah ini. Makanya kenapa mereka mengatakan qalu hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu? Kenapa mereka berkata itu? Kemudian mereka teringat ayat ini. Mereka teringat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Ujung-ujungnya orang hijrah surga. Sahih? Keberhasilan puncak keberhasilan orang surga. Keberhasilan orang hijrah adalah surga. Lihat, am hasibatum an tadkhulul jannata. Antum kira antum akan masuk surga begitu aja tanpa mengalami kesulitan, kesusahan, kemelaratan, sempit dada antum? Lihat, walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, dan belum datang kepada antum perkara-perkara yang mendatangi orang-orang terdahulu, calon-calon penghuni surga. Bagaimana mereka, Pak? Calon penghuni surga itu hidupnya. Lihat jamaah, lihat bagaimana calon penghuni surga itu hidupnya. Antum catat biar tidak keliru, biar tidak salah sangka sama siapa? Sama siapa, Pak? Sama Allah. Nah, antum lihat nih, Allah bilang antum kira antum akan masuk surga gampang. Surga itu mahal. Lihat, Allah bilang am hasibatum an tadkhulul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan belum datang ujian seperti orang-orang terdahulu mereka mendapatkan ujian. Bagaimana orang-orang dahulu ujiannya? Dibunuh, hilang nyawanya. Banyak sejarah mencatat itu. Ammar sekeluarga dibunuh, Bilal disiksa, dan seterusnya. Para sahabat lainnya mendapatkan siksaan, mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Kemudian Allah perinci, yang memperincinya Allah langsung. Kata Allah apa? Massathumul ba'sa. Bagaimana hidupnya mereka dulu? Bagaimana? Mereka calon-calon penghuni surga itu dulu hidupnya penuh dengan kemiskinan, kemelaratan, kesusahan. Wadhalwa, penderitaan, gangguan, itu hidupnya tuh. Wazulzilu, sampai akhirnya tuh goncang, Pak. Kalau orang mendapatkan ujian terus menerus sampai akhirnya terkadang bisa orang itu goncang jiwanya. Kan capek ujian terus, capek nggak? Capek nggak? Capek, ujian terus capek. Sampai Allah bilang,
wa zulzilu, sampai goncang jiwa mereka mendapatkan ujian terus dari Allah, nggak ada berhentinya. Ini kalau nggak kuat, apa yang terjadi? Putbal. Apa putbal? Terbalik. Beneran putar balik. Kalau nggak kuat putar balik, nyungsep. Iya, nyungsep, nggak balik lagi, kan Allah yang bilang thumma kafaru, kemudian dia balik lagi, nyungsep dan nggak bisa balik lagi ke atas, hilang rasanya. Itu ngeri, Pak. Ngeri. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mereka berkata, saking ujian itu nggak berhenti-berhenti. Ujian nggak berhenti, nggak putus, pagi, siang, sore, malam, nggak berhenti, nggak putus-putus. Di kantor jenggot suruh potong, ya kan? Pulang ke rumah dibilang Wahabi, ya kan? Nggak putus-putus tuh ujian itu, nggak berhenti-berhenti. Sampai Rasul dan orang yang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah yang respon langsung, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Yang dimaksud dengan dekat harus difahami dengan benar, bukan hanya di sini di dunia. Mafhum? Dekat itu bukan hanya di dunia. Ketika Allah bilang dekat, itu bisa jadi sesudah manusia dalam akhirat, itu sudah kematiannya. Contoh, Yasir atau Yasir dan istrinya dibunuh. Nabi tahu tuh, Nabi lihat saat Yasir ditarik pakai kuda, kiri kuda, kebelah tuh tubuhnya terbelah. Istrinya ditusuk kemaluannya kayak besi panas sampai mati. Nabi tahu, Nabi lihat. Nabi tahu, Nabi lihat. Apa yang Nabi katakan? Sabran ya ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Sebentar lagi antum pindah ke surga. Tuh. Jadi yang dimaksud pertolongan Allah dekat itu tidak mesti ada di sini. Jelas? Bisa jadi pertolongan itu sesudah kematian kita, dan itu lebih besar. Pertolongan sesudah kematian itu jauh lebih besar. Ana mau tanya, ada nggak nabi yang mati dibunuh? Ada nggak? Ada. Apa Allah nggak tolong dia? Ini harus difahami dengan benar. Ketika dia mati di medan perang, syahid, jihad, berarti Allah tolong dia menjadi matinya para syuhada. Jelas? Bentuk pertolongan Allah yang harus kita fahami. Jangan kita mengerti pertolongan Allah sebagaimana yang kita fahami, tapi ngertilah bentuk pertolongan Allah itu seperti apa. Ada orang yang meninggal dunia melalui masa sakit yang cukup panjang, maka itulah bentuk pertolongan Allah, menggugurkan dosa.
Begitu cara Nabi mendidik sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menganggap ujian dunia ini besar. Tidak pernah Nabi mendidik para sahabat ujian di dunia ini besar. Kecil. Kecil. Kita buktikan. Ada sahabat lagi sholat jatuh pingsan. Setelah itu Nabi tanya, setelah selesai sholat Nabi tanya, kenapa dia? Sahabat yang lain bilang apa? Lapar, belum makan. Bukannya satu hari, udah berhari-hari nggak makan. Lapar nggak makan. Lihat bagaimana cara Nabi mendidik sahabat saat itu. Kata Nabi kita SAW apa? Di depan ahlu sufah, sahabat-sahabat miskin. Kata Nabi, kalau dia tahu apa yang Allah siapkan untuk dia di surga, maka dia pilih lebih miskin dari hari ini. Maka dia akan pilih lebih miskin dari hari ini. Lihat pendidikan siapa ini? Nabi menunjukkan ujian dunia itu kecil. Kecil. Tidak dibesarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan seandainya kalau dia tahu apa yang Allah siapkan untuk dirinya di surga, dia pilih lebih miskin dari hari ini. Bagaimana cara kita mengatasi kondisi seperti ini? Gimana? Cara kita mengatasi ketika kita menemukan satu masalah seperti ini, kita mengatasi ini gimana? Hah? Nikmat Allah. Maksud saya gini, ketika kita melihat, ketika kita mendapati ada teman kita, ada kita yang hidupnya sangat susah, yang hidupnya ya, ada himbauan dari DKM untuk apa namanya, infak gempa Cianjur, ya. Baik, kita lihat lagi, kita ulang. Bagaimana cara kita menyikapinya, Pak? Kita punya teman susah, kita punya teman, waduh, pokoknya gimana hidupnya, mengenaskan dari sisi dunia. Bagaimana cara kita mengatasi solusinya gimana? Kita gimana cara mengatasi solusinya? Yang pertama kali kita lakukan apa? Mungkin cari lapangan pekerjaan buat dia, jadikan dia tenaga ahli di bidang apa, beri bantuan buat dia. Begitu kan? Kurang lebih itu kan? Kurang lebih begitu. Dicarikan gitu. Lihat cara Nabi SAW dikecilin, udah nggak ada apa-apanya. Susah ini nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah untuk antum. Artinya apa? Agar manusia tidak merasa sempit dengan hidupnya ini. Jadi dia bisa tetap fokus beribadah kepada Allah Jalla dzikruhu. Dia bisa tetap konsentrasi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara mendidik, begitu cara Nabi kita membina para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Itu yang pertama. Kenapa dididik seperti ini? Yang pertama, bukan gak dibantu dengan materi, dibantu. Tapi kalau dibantu dengan materi pertama kali, maka akan timbul di dalam ujian dunia ini besar.
Paham Pak? Ujian dunia ini ya. Nah, Al-Baqarah 214 ini adalah sebagai satu kunci jawaban, dan juga Ali Imran 195 untuk orang yang hijrah, untuk orang yang berjalan menuju Allah, apa yang mereka akan dapatkan: pengusiran, pengucilan, disakiti, hidupnya penuh dengan seperti ini gitu. Baik, kita buktikan lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Lihat jemaah, apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berhijrah dari dunia ini, banyak atau berkah? Banyak atau berkah? Lihat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya sebuah penduduk negeri beriman dan bertakwa, benar-benar beriman bertakwa menuju Allah benar-benar, yang dijanjikan sama Allah apa? La fatahna alaihim barakatin. Allah janji akan memberikan keberkahan buat mereka. Berkah, Allah nggak janji banyak. Allah nggak pernah janji banyak. Untuk orang-orang yang berusaha mendekati Allah berjanji. Mohon izin Pak, berkah pegawai travel lebih besar dari pemilik travel umroh. Pegawai travel itu hampir setiap bulan berangkat umroh. Sahih? Pemilik travel real? Nyata? Nyata? Pegawai travel kalau dia suruh berangkat bayar, mana punya fulus, ya kan? Fulusnya terbatas. Ini yang disebut dengan berkah. Setiap bulan berangkat, yang punya travel ngatur-ngatur doang, dia nggak berangkat. Benar kan? Dia ngatur pemasukan, pengeluaran, dia ngatur gajinya ini. Yang berangkat siapa? Ini berangkat tempat terbaik yang ada di bumi ini. Kalau pemilik travel dengar ceramah saya sekarang, kayaknya besok dia yang berangkat nih. Nggak lagi juru orang dia. Iya dong, pakai kecerdasan. Iya Pak. Masuk Mekah Madinah itu bukan orang sembarangan. Nabi bilangnya apa? Kata Nabi kita SAW, duyufur rahman
da'ahumullah, mereka diundang oleh Allah. Allah mengundang tuh. Di travel berangkat semua. Lihat, pegawai travel uangnya terbatas, tapi setiap bulan ini berkah. Ini yang disebut dengan keberkahan. Bahkan minas sama'i wal ardi, berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini biar kokoh orang-orang yang hijrah, biar hijrah begitu. Dijanjikan apa? Bukan banyak berkah. Adzan berkumandang, klien lagi banyak, antum bilang sama klien antum, Pak kita sholat dulu, nggak bisa, harus selesaikan sekarang. Kalau enggak saya nggak jadi sama bapak. Antum bilang enggak, ya udah nggak apa-apa, nggak jadi. Antum nggak dapat, tapi antum punya keberkahan di situ. Berkah. Pak, kalau yang menentukan orang masuk Makkah Madinah itu fulus, kenapa orang kaya nggak bolak-balik ke sana? Ya, kalau fulus yang menentukan, mereka bisa dong bolak-balik sana. Bisa nggak? Masuk Mekah Madinah kan orang-orang kaya, seluruh negeri udah dia masukin, tapi Mekah Madinah dia belum masuk. Emang gampang? Nah, sekarang kita lihat ayat kebalikannya. Surat Al-An'am ayat 44. Kata Allah, falamma, ketika manusia melupakan peringatan Allah, makin melupakan, putar balik dari hijrah, putar balik, ya. Tadi dia mengikuti jalan syariat, karena apa, jalan ini apa, penuh dengan rintangan, pahit. Kalau kata somai, parenya ini Pak, pare, pahit, putbal ya. Kalau putbal, ini yang dia dapat. Yang dia dapat apa? Allah bilang apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah buka pintu dunia. Lihat. Ini jawaban buat siapapun yang hijrah. Ketika dia nggak kuat dalam hijrahnya, dia putar balik lagi ke masa lalunya, jungkir balik, iya, dia akan dapatkan lagi dunianya. Yang tadinya main riba, begitu stop riba, penghasilan terbatas, akhirnya terpancing lagi masuk riba lagi. Putbal, dapat lagi. Lihat Allah yang bilang, semakin menjauh dari Allah, semakin dibuka dunianya. Jadi kalau ada di antara antum di sini yang mau cepet-cepet kaya, gimana? Antum putar balik, futbal. Jelas? Ini konsep
diabadikan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapa yang paling kaya, paling punya banyak harta? Orang-orang kafir. Kenapa? Kenapa mereka? Kenapa Pak? Kenapa mereka paling kaya di bumi ini? Karena mereka orang paling awal dalam putar balik. Rezeki mereka juga di sini. Di dunia ini disegerakan. Kaitannya ini. Orang kafir itu semakin berbuat baik dikontanin oleh Allah balasannya. Dan konsep ini adalah konsep hukuman dari Allah, yang Allah menghukum orang. Kadang-kadang orang nggak sadar sedang dihukum sama Allah. Pak, siapa yang sadar Pak lagi jabatan tinggi, harta banyak, siapa yang kira dia lagi dihukum sama Allah? Allah itu kalau menghukum manusia, terkadang manusianya nggak sadar itu sedang dihukum. Ternyata setelah berakhir dari jalan hijrah, kehidupan kita jauh lebih baik gitu ya. Mobil kembali mewah, ya kan? Motor banyak lagi, rumah bertambah. Kemarin waktu hijrah kita nggak punya apa-apa, sekarang sudah punya ini dan itu. Benar, ternyata harus jadi orang biasa-biasa saja gitu. Kasih tahu, iya besok nggak usah sholat, tambah kaya deh gitu. Besok nggak usah sholat, tambah kaya deh. Kan ini Allah bilang, saat manusia mulai melupakan Allah, Allah bilang apa? Fatahna alaihim abwaba kulli, buka seluruh pintu, bukan satu pintu, semuanya Allah buka. Dia mau bisnis A berhasil, B berhasil, C berhasil. Ya Pak ya, ngeri, tapi ini ngeri. Baik. Kemudian bagaimana caranya kita bisa selamat, tidak jatuh? Yang pertama, kita butuh pertolongan Allah. Bagaimana caranya kita bisa selamat? Yang pertama, kita butuh pertolongan Allah. Jangankan saya dan Bapak, Nabi SAW itu kalau tidak ditolong sama Allah, putbah. Buka surat Al-Isra ayat 73. Surat Al-Isra ayat 73. Kata Allah Ta'ala, wa in kadu layaftunaka anil ladhi awhayna ilaika. Hampir, oke? Hampir, ya. Hampir. Manusia yang hidup di zaman Nabi itu memalingkan Nabi, memutbalikan Nabi. Kan fitnah dua Pak, syahwat, syubhat. Itu sampai Allah bilang hampir-hampir mereka yang hidup di zaman itu memalingkan Nabi. Dari apa?
Memalingkan Nabi dari apa? Dari Al-Quran. Kan orang hijrah hidupnya berjalan sesuai dengan wahyu. Sahih? Nggak main riba, wahyu melarangnya. Nggak berzina karena wahyu melarangnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hampir-hampir Nabi mencopot itu wahyu. Sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya fitnah, sampai Nabi yang bilang ka qita'il lailil muzlim, gelap. Antum pernah dengar ada saat Nabi ngisi kajian, datang nih pembesar-pembesar Quraisy. Mereka mau apa? Mereka mau duduk sama Nabi, tapi dengan syarat, ini yang orang-orang sama Nabi suruh pinggir dulu. Orang-orang yang ada sama Nabi disuruh pinggir dulu. Itu Nabi berkeinginan untuk menuruti kemauan mereka nih, pembesar-pembesar Quraisy. Duduk akhirnya Allah turunkan firman-Nya, wala tatrud, engkau nggak boleh. Allah yang melarang, jangan diusir nih mereka, orang-orang yang duduk. Allah yang langsung memutuskan jangan diusir mereka. Hampir Nabi berpaling mengikuti kemauannya pembesar-pembesar Quraisy. Begitu fitnah dahsyat. Mereka nggak kehabisan cara. Kalau gitu untuk mereka dari untuk kita. Buat hari buat miskin ini, hari buat kami. Goncang Nabi mau bikin 2 hari itu. Allah lagi yang melarang, gak boleh. Allah lagi yang melarang. Hampir-hampir Nabi mengikuti kemauannya. Fitnah ini berat. Kalau nggak kuat, kalau nggak ada pertolongan Allah, lihat litaftariya alaina ghairahu. Mereka hampir memalingkan engkau dari wahyu yang diturunkan kepada engkau, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada dasarnya. Kata Allah, Pak, kalau Nabi mengikuti mereka, maka Nabi serupa dengan mereka. Gak punya prinsip. Orang hijrah harus punya prinsip. Prinsip Quran dan Sunnah. Orang udah hijrah harus punya prinsip Al-Quran dan Sunnah. Enggak gitu. Saat kita bergaul dengan masyarakat umum misalnya, waktu adzan kumandang mereka mengabaikan sholat 5 waktu. Kemudian kita sebagai seseorang orang yang sudah berhijrah, maka tidak harus izin untuk keluar dari situ dan melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Justru bukan kita duduk di situ bersama mereka. Kalau kita duduk bersama mereka, maka kita sama dengan mereka. Bagaimana mau ditinggalin? Di situ ada makanan yang terlezat. Antum tinggalin, kepala antum pikir abis ini balik lagi, habis itu makanan. Ya.
Fitnah itu, syubhat itu manis. Matikan. Tapi dia biar tidak jauh, bagaimana? Harus dia punya, harus gitu. Berarti yang pertama dia butuh pertolongan, dia butuh ilmu. Tidak dapat tidak ilmu. Lihat di surat, di ayat berikutnya, ayat 74, apa kata Allah? Walaula sabbatnaka, kalau kami dulu tidak kuatkan hati antum saat diganggu, diuji itu, difitnah itu, ya, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Nabi tidak, saat dihadapkan dengan bisikan-bisikan orang-orang itu yang ingin memalingkan Nabi kita SAW, maka kalau tidak dengan pertolongan Allah, hampir saja Nabi condong mengikuti mereka, mengikuti kemauannya. Berarti kunci keberhasilan hijrah manusia yang pertama adalah pertolongan Allah. Hatta Nabi SAW, bapak-bapak, ibu-ibu melihat ayat ini, selevel Nabi tidak bisa lepas dari selevel tidak bisa lepas, dan langsung ditolong Allah. Makanya doa yang paling banyak beliau ucapkan, ya muqallibal qulub, itu doa yang paling beliau ucapkan, karena hati itu bolak-balik, dan bolak-baliknya dari air mendidih. Tiap saat dia bilang ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, berbolak-balik sangat cepat. Kita sudah lihat tadi hadis pertama, pagi dia muslim, sorenya kafir. Itu bolak-balik hati manusia. Maka yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla dzikruhu, yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah meminta pertolongan Allah untuk bisa selamat dari fitnah-fitnah syubhat dan fitnah syahwat.